perjuangan seorang ibu. Gitu. Ya, ya. Dikala ayah tugas ke luar atau tugas operasi, ya kita hanya bisa perannya seorang ibu aja. Ya. Selamat malam, tamu kita malam ini adalah seseorang yang masih hangat menjadi perbincangan publik dan satu pertanyaan besar, betulkah mutasinya dari tubuh kepolisian ke lembaga yang sekarang ini ia pimpin adalah karena ia nekat mengusut kasus yang maha besar? Dan langsung saja nih, tamu saya sudah ada di sana, kita jinakkan sosok yang buas yang satu ini. Selamat malam, Pak Budi Waseso. Sampai sekarang nih masih dipanggil Pak Buas aja begitu ya. Itu yang pertama manggil Pak Buas itu siapa, Pak? Teman-teman wartawan. Iya ya. Iya, dari media. Gara-garanya apa? Mungkin Pak Budi masih ingat, silakan Pak sambil duduk. Ya. Gara-garanya. Dikala mungkin saya menangani permasalahan dan masalah kasusnya Pak Bambang Wijadarko, mungkin karena sama namanya disingkat di sana BW. Pak BW. Kalau sama-sama BW kan susah nanti membedakan. BW mengusut kasus BW begitu. Ya. Itu agak-agak. Jadi wartawan menyingkatnya menjadi Buas. Buas. Tapi Buasnya dengan huruf W gitu. Ya, kepanjangan dari Budi Waseso. Ya. Tapi Bapak merasa bahwa Bapak memiliki sifat buas itu yang sehingga harus dijinakan ini? Saya kira enggak ya. Mudah-mudahan nggak begitu ya. Iya, insya Allah. Baik, ini kita lihat dulu nih profil Bapak nih yang mungkin tidak banyak publik yang tahu. Di profil berikut ini. Budi Waseso. Namanya kerap menghiasi pemberitaan media nasional semenjak ada kisruh antara KPK dan Polri selepas calon Kapolri Budi Gunawan ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dan ditangkapnya Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto oleh pihak kepolisian beberapa waktu lalu. Budi Waseso sendiri berhasil mendapatkan promosi dan menempati posisi Kabareskrim Mabes Polri di awal 2015. Sebelum menjadi Kabareskrim, karir Budi di kepolisian juga terbilang cukup cemerlang. Di tahun 2009, pria kelahiran Pati, Jawa Tengah 19 Februari 1961 ini menjabat sebagai Kepala Bidang Propam Polda Jawa Tengah. Budi juga sempat menjadi Kapolda Gorontalo dengan pangkat Brigjen sebelum naik pangkat menjadi Irjen setelah ditarik ke Mabes Polri. Masa kecil anak ketiga dari 7 bersaudara ini dihabiskan sebagai anak kolong alias anak tentara dengan segala kenakalannya. Ayahnya almarhum Kolonel TNI Purnawirawan Danir Marwoto adalah tentara RPKAD yang merupakan cikal bakal Kopassus dan menerapkan disiplin yang ketat dalam keluarga. Sepak terjang suami dari Retno Setiawati yang merupakan putri dari mantan Kapolda Bali dan Kapolda Jatim, Letnan Jenderal Polisi Purnawirawan Pamuji ini terbilang cepat. Bahkan kerap membuat merah kuping sejumlah petinggi kepolisian. Nama Budi Waseso juga sempat ramai di pemberitaan media massa saat atasannya yang saat itu menjabat Kabareskrim Komjen Susno Duaji ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta akibat terlibat korupsi. Kini penegak hukum yang berpangkat Komisaris Jenderal Polisi ini memimpin Badan Narkotika Nasional atau BNN Indonesia, menggantikan pejabat terdahulu yang saat ini berpindah menjadi Kabareskrim Mabes Polri. Kita tunggu gebrakan Buas selanjutnya. Itu Pak, yang terakhirnya itu kita tunggu gebrakan Pak Buas ini. Karena ketika Anda menjabat sebagai Kepala Bareskrim, ini gebrakannya banyak sekali begitu Pak. Iya. Ya. Iya. Sekarang kita lihat dulu Pak, ada satu artikel yang ingin kami konfirmasi ke Pak Buas langsung. Iya. Rumor dicopot Budi Waseso .2 yang bikin gaduh ini wartawan. Iya Pak, jadi salah wartawan. Gimana tuh Pak? Ya memang kan ramenya itu karena pemberitaan ya. Kemarin terjadi langkah-langkah penegakan hukum yang saya lakukan dengan jajaran itu kan sebenarnya dipublikasikan oleh teman-teman wartawan. Sehingga kan itu menjadi
berita yang hangat ya. Oke, ini sampai kemudian Pak Luhut Panjaitan mengatakan bahwa penegak hukum jangan bikin gaduh begitu. Bapak kesindir, Pak? Ya, memang mungkin yang dimaksud beliau jangan sampai melakukan tindakan-tindakan itu di luar dari batas ya, sehingga membuat kegaduhan. Nah, namun kan yang saya lakukan sesuai dengan protap dan prosedur daripada tindakan-tindakan kepolisian ya, saya kira itu ya. Oke, gebrakan yang mungkin masih menjadi ingatan masyarakat adalah ketika Anda mengusut pimpinan KPK begitu ya. Saat itu Pak Buas merasa menjadi musuh masyarakat atau tidak? Saya kira karena ada sebagian masyarakat yang belum paham ya dari langkah-langkah atau tindakan yang saya lakukan terhadap penegakan hukum ya, sehingga mengartikan itu sebagai satu hal-hal yang dibuat-buat ya, atau dengan istilah kriminalisasi ya. Nah, inilah kan memang terus dihadapkan dengan satu kepentingan antara lembaga dan institusi Polri ya, antara KPK dan Polri. Nah, disitulah yang membuat akhirnya masyarakat memandang dari sisi saya secara negatif ya. Ya tapi memang itu konsekuensinya karena masyarakat yang akan menilai gitu. Sedikit Pak konfirmasi, ada pesanan atau tidak Pak? Oh enggak. Saya kira tidak ada ya, dalam proses saya bekerja sama sekali saya tidak ada pesanan, tidak ada tekanan ya. Semua pure adalah penegakan hukum murni. Menurut saya kan penegakan hukum sekali lagi kita tidak boleh memilah-milahkan dan melihat dari jabatan seseorang ya. Karena undang-undang mengatakan barang siapa, artinya pribadi-pribadi yang melakukan itu ya. Dan semua berlaku sama di muka hukum. Itu. Baik. Pada saat itu sempat ketahuan oleh almarhum mertua. Ya, terus saya ditegur, dimarahin. Nah, saya bilang sedang melakukan penelitian dan penyidikan. Saya ini polisi, nggak usah kamu berbohong sama saya.